Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanu Cahyani dengan NPM 221302432 dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekosistem. Dengan subpembahasan pengertian ekosistem, fungsi ekosistem, komponen penyusun ekosistem, serta macam-macam dari ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem. Fungsi ekosistem. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung kehidupan di dalamnya, menjaga keseimbangan ekologis, mendukung keanekaragaman hayati, serta menghasilkan sumber pangan. Lalu, komponen penyusun ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup itu sendiri. Komponen biotik ini terdiri dari produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contoh yaitu padi dan tanaman hijau lainnya. Yang kedua yaitu ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain atau organisme autotrof. Contohnya seperti belalang, tikus, ulat, dan lainnya. Lalu juga ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, baik heterotrof maupun autotrof yang telah mati. Bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang sudah mati melalui proses yang dinamakan dekomposisi. Contoh pengurai yaitu jamur, bakteri, serta cacing. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari yang pertama ada suhu. Suhu ini mempengaruhi proses biologis. Contohnya mamalia dan burung sebagai makhluk hidup bisa mengatur sendiri suhu tubuhnya. Yang kedua, air. Ketersediaan air ini mempengaruhi distribusi suatu organisme. Contohnya, organisme yang dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan memanfaatkan ketersediaan air di gurun pasir. Selanjutnya, sinar matahari. Intensitas dan kualitas sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi fotosintesis, karena air mampu menyerap cahaya hingga proses fotosintesis dapat terjadi. Selanjutnya ada udara. Udara ini sangat penting bagi kehidupan, dan oksigen diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas atau karbon dioksida yang diperlukan juga oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Selanjutnya ada tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis tumbuhan dan organisme. Kondisi suatu ekosistem juga dipengaruhi oleh kondisi tanah. Dan yang terakhir ada topografi, yaitu letak suatu tempat yang dipandang dari ketinggian di atas air laut atau dari garis bujur dan garis lintang. Topografi yang berbeda akan menyebabkan perbedaan penerimaan intensitas cahaya, kelembapan, tekanan udara, dan juga suhu. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Yang pertama ada akuatik, merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya ini sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem ini terdiri atas ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari, pantai, dan juga sungai. Yang kedua ada terestrial atau darat, ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa ekosistem terestrial berada. Contohnya ada gurun, hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput. Selanjutnya ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang memang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti sawah, hutan tanaman jati dan pinus, serta perkebunan sawit. Sekian penjelasan tentang ekosistem yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.